itu pun akan kasus di beberapa danau yang kita pakai sebagai fasilitas untuk solar panel. Next. Nah, kita saudari perlu sekali para engineer nih, saya tinggalkan nanti ada kurang lebih 5 kiloan bagi kita untuk para mahasiswa kalau iseng-iseng mau belajar, kok perlu lagi pun kontak kami akan berikan fasilitas untuk kalian sebagai para mahasiswa mencoba barang kami. Karena di Singapura pun NUS, NTU, Singapore Poly, Temasek, dan lain-lain itu minta pada kami dan kerjasama kami untuk para mahasiswa melakukan R&D dan mereka belajar tentang lightweight concrete. Ya, dari negara kita adalah negara kepulauan dan Indonesia banyak pertambangan, banyak tambang terus pantainya tidak dalam. Terus bagaimana? Kalau Anda bikin konkret jetty, berapa biayamu? Dan itu fix, mati, tidak bisa tergerakkan. Saya ketemu penambang, kalau dengan floating concrete, suatu hari tetanggaku bisa pinjam bayar, bisa sewakan. Bisa tuh. Anda tarik aja. Pakai takbut, tarik, pindahkan ke tetangganya, bayar sewa tuh. Nah ini kata kasarnya, ini akan menjadi pantun atau kapal mengganti. Ya, ini akan jadi tantangan suatu hari adalah floating concrete waktu jetty, floating cafe di Bali suatu hari. Ya, ini tantangan suatu hari untuk para mahasiswa berpikir bagaimana negara kepulauan ini supaya hemat dan irit tidak bikin jetty yang fix, yang mati, yang rigid, nggak bisa digerakkan, nggak bisa pindah-pindah. Ya, suatu hari akan terjadi. Termasuk compare kalau penambang itu jauh sekali, mother vesselnya, berapa biaya untuk tongkang pindah bolak-balik. Kalau dengan jet ini, dengan floating konkret ini, saudari, menjadi conveyor kalau Anda makan di sake sushi. Bisa putar-putar tuh. Ya, next. Nah ini saya bisa horizontal, bisa vertikal. Nah contohnya tuh di bawah itu adalah 6 meter tingginya, dan di paling bawah yang sebelah kanan ini adalah di mana Anda tidak menemukan satupun kolom rakis. Berapa Anda hemat? Ya, next. Nah ini di wet area nggak masalah karena kita kedap air sangat rendah sekali. Next. Nah ini untuk, nah ini PVC yang dibangun di dalamnya semua dinding kami semua. Ya, next. Dan ini rumah sederhana, contoh-contoh rumah sederhana yang di Malaysia dan Indonesia nanti. Next. Nah ini Anda melihat, jika Anda membangun rumah sederhana dan cepat, dinding kami dari non-struktur bisa dibuat dari struktur. Ini tidak ada struktur kolom. Di ujung-ujung itu Anda kalau isi dengan T16, T20 dengan hitungan Anda, itu akan menjadi kolom struktur. Jadi dari non-struktur Anda bisa berubah jadi struktur suatu hari. Berapa Anda hemat dan kecepatannya. Oke, next. Nah ini contoh yang dibangun di Indonesia, rumah sederhana. Next. Next. Ya. Nah ini sangat penting dan mahal. Ya, jadi kita hanya potong-potong, nggak usah bobok setengah mati. Nah ini di Singapura kan di Indonesia mulai diterapkan. Nah itu gambar yang paling terbukti. Ya atau mungkin lubang-lubang tuh pipa asid dan lain sangat mudah sekali. Oke, next. Lanjut Pak. Nah ini dinding yang tinggi 6 meter di Bebani pun sangat kuat. Nah ini di Bebani sampai 650 kg pun nggak rubuh. Kitchen set, freestanding, itu MRT Singapura. Next. Nah ini tentang CO2 mungkin teman-teman akan bisa mendengar lebih detail lagi. Next. Nah ini kita green label, Singapura kita full mark, Malaysia kita full mark. Dulu Indonesia saya mau juga apply, Indonesia belum ada standar untuk green label dinding panel. Next. Nah, ini contoh-contoh yang kita tuh pabrik kita bisa customize. Ya, nah contoh-contoh dari kompetitor lain, barang-barang lain, seperti apa kualitas dan dibandingkan barang-barang kami. Ya, next. Nah ini contoh-contoh ya, kalau bata ringan soalnya hanya 30 di bawah standar. Ya, nah ini Indonesia ini sangat mengerikan. Ya, tidak pernah mempelajari building material yang sebenarnya. Kalau Singapura tidak akan di-approve memakai EPS bit atau styrofoam. Karena ini akan terbakar. Ya, ini banyak sekali presentasi yang salah menurut saya, banyak untuk tujuan menjual, tetapi sebagai konsumen kita sangat risiko. Ya,
suatu hari saya yakin gypsum board itu tidak beda suatu hari asbestos. Kalau Anda kena air menjamur kalau di bawah kita lihat, ya itu jamur di plafon, jamur semua itu sangat tidak sehat untuk kita. Ya, next. Ya, ini contoh-contoh di luar negeri. Ini berita ini Anda bisa Google, ya, ada dari CNA Singapura, BBC, mana-mana, Kompas juga ada, ya, itu bataringan umurnya hanya 30 tahun. Itu foaming agent, itu ada busa, sebenarnya Anda hari duduk di sofa, Anda terus ada pakai foaming agent, pakai foamingnya, itu ada umur batasnya. Berapa lifetime-nya, itu sudah di UK dibuktikan 30 tahun, itu hancur sendiri gedungnya. Intinya itu. Next. Nah ini di Australia lebih lagi. Sekarang ini mulai ada berita kristalin silika yang dilarang, di-ban di Australia. Ya, jadi ini gara-gara kami juga kenapa bikin dinding super ringan nih, karena permintaan dari calon visitor kami di Australia, karena mereka ingin menggantikan pakai apa kalau nggak bata ringan. Maunya ringan. Kalau Anda mungkin yang kesempatan di Australia, maupun jadi, sorry ya maaf ya, jadi tukang kasar pun gajinya tinggi sekali. 1 jam 28 Australia dolar. Mahal sekali gaji sana. Jadi mereka mencari barang yang sehingga mungkin, sehingga pemasangan juga cepat dan murah. Ya, next. Nah, ini contoh lagi kecepatannya. Ya, 3 kali. Next. Nah, ini contoh lagi tidak pakai kolom praktis. Ya, ring balok dibanding yang bata ringan, mereka harus pakai kolom praktis karena waktu mereka tidak pakai jebol. Ya, next. Nah, ini contoh kalau gempa. Ya, mereka tidak kuatan akan hancur sendiri. Next. Nah, kalau kita dengan konsep kami ikat kiri kanan. Sehingga kalau kolom kita nggak jatuh, nggak rubuh, ya kita goyang-goyang kiri kanan. Apalagi tadi yang kembali kita ada wire-nya nih. Ini jauh lebih aman. Bongkar besar akan nempel di wire, di kawatnya. Kalau yang kecil kita terbang, paling kita biru aja kepala kita. Ya, next. Nah, ini contoh pemasangan pakai double bar. Next. Ini dengan air bracket, ini aman. Ya, inilah air bracket ini menggantikan kolom praktis. Dengan konsep air bracket ini kita aman sekali. Ya, tidak akan roboh, tidak akan jatuh ke tinggi kita. Next. Nah, ini kalau yang tinggi-tinggi, kita pasang dengan poknip. Ya, pemasang butuh 2-3 orang, selesai. Dan cepat sekali. Next. Nah, ini kita punya aksesoris. Ya, jadi dari Nigra kita bisa bikin thermoplaster dan lain-lain. Next. Nah, ini contoh proyek-proyek yang ada di Singapura. Ya, next. Ya, ini mix development ya. Itu gedung paling kanan itu adalah Marinawan, yang bangun tuh Hyundai dan GS Engineering. Next. Yang ini proyek-proyek, yang ini kalau di atas itu Southbit yang gambar kapal itu sempat beberapa dinding mereka dibongkar ulang, karena mereka pakai bata ringan awalnya, terus karena yang bagian cleaningnya itu nyiram air, itu air merembes ke dindingnya, sehingga pemiliknya ketakutan kalau sampai konslet, akhirnya dirobohkan diganti. Ada satu hotel di Batam, memakai bata ringan udah jadi berapa kamar, kalau nggak salah 40 kamar, dirobohkan, dibuang semua. Karena mereka tidak mau dapat komplain dari penghuni hotel, kedap suara tidak mencapai. Sehingga dibongkar semua lagi ke dindingnya. Next. Nah, ini adalah residential di Singapura. Ya, kalau Anda sebagai Singapura, itu di jalan namanya Alexandra Road, itu sepanjang jalan proyek kami semua. Next. Ya, ini juga Commonwealth. Kalau Anda lihat ke Singapura, satu jalan panjang jalan Commonwealth itu dinding kami semua. Nah, di bawah itu apa Serenggun, sepanjang jalan ini semua di proyek kami semua. Next. Ya, ini residential. Next. Ini STB, sangat sulit masuk STB project. Pertama, Anda mesti kualitas bagus. Kedua, Anda mesti murah. Nah, ini tidak mudah masuk proyek pemerintah. Ya, next. Nah, ini cita-cita. Itu yang sudah kedua tuh yang kanan kedua itu adalah gedung coklat itu adalah punyanya Gajah Tunggal Group. Kok Singapura dipanggilnya tuh Tuan Sing. Nah, tuh belakang tuh STB itu ini yang dekatnya. Ini ratusan tower dan next. Ya, ini SCB buka proyek baru di kita bilang itu tengah, ya Sungai Tengah,
Itu hampir proyeknya semua di kami semua. Ya, next. Ini rumah sakit Singapura hampir di kami semua. Next. MOI jika Anda pernah mungkin ya saudara sekolah di Singapura yang primernya, saya yakin itu mungkin korban dari Joe Green. Dihancurkan dengan di Joe Green. Oke, next. Ya, hampir semua sekolah tadi ada NUS, NTU, dan lain-lainnya. Next. Nah, ini kalau Anda ke CBD area, hampir gedung baru di CBD itu kami. Yang OUI Downtown itu punya Pak Stephen Riyadi, artinya Pak James Riyadi, Lipo Group. Next. Ya, ini adalah gedung-gedung komersial di Singapura. Anda lihat paling ujung kanan di atas itu gedung sangat menarik. Kalau yang pernah ke Singapura namanya Golden Shoe, itu dihancurkan dari gedung ini. Dan ini kontraktornya tidak mudah. Kontraktornya adalah Bragach. Itu perusahaan Perancis, sangat sulit untuk bisa tembus ke perusahaan ini. Karena mereka selalu requirement-nya sangat tinggi sekali speknya. Dan sekali masuk, seterusnya pakai kami. Ini gedung paling indah, perkantoran di Singapura paling indah. Dan semua pakai di kami. Next. Ya, ini hampir seluruh gedung industri Singapura, mau di Woodland dan di Jurong, itu pakai kami semua. Next. Nah, ini contoh ya, di mana Anda melihat yang dengan itu 6 meter tinggi tidak ada ring balok dan kolor praktis. Nah, paling kanan ujung itu hanya joinnya dikasih waterproofing. Jadi penghematan di waterproofing. Next. Nah, ini di Malaysia, Four City itu sangat terkenal sekali. Itu besar sekali proyek itu hampir jadi ghost town. Tapi sekarang Johor berkembang pesat, sekarang Johor harga properti naik 2 kali. Karena adanya kereta cepat yang dibangun di China, nyambung Singapura ke KL. Jadi properti Johor naik sekali. Next. Ya, ini Johor, ini SKS besar sekali, perusahaan sangat besar sekali di Johor. Ecowood paling bawah itu perusahaan besar sekali di Johor. Kalau kita bilang Ecowood kayak Ciputra. Ya, next. Nah, ini di Johor, YTL itu konglomeratnya Malaysia. Next. Ya, ini sampai kita ekspor ke Kamboja barang kami. Nah, Anda kalau lihat tuh CITB itu adalah pemerintah Malaysia. Singapura BCA juga pakai kami. Ya, next. Nah, ini Anda lihat di Indonesia ini kita udah pakai, ya, itu gedung Poluk Habibie ya, Mesrat, kamu lihat tuh, sekelilingnya tidak perlu pakai kolom praktis. Ya, kita bisa bikin melengkung, karena kita segmentasi kayak kaca, bisa buat melengkung. Ya, di bawah itu paling baru, proyek baru, itu di Batam besar sekali proyeknya itu, yang bangun Total Bank Persada. Ya, ini Indonesia, proyek Indonesia, MRT Jakarta dibangun di Shimizu, yaitu BUMN Center, Fairfield yang bangun NRC di Jakarta dekat airport. Next. Nah, ini High Scope Indonesia di Bandung itu Museum Tionghoa itu sangat mulai jadi satu berita menarik. Banyak para politikus Indonesia pada mampir ke sana, termasuk Anies Baswedan dan lain-lain, semua datang ke Museum Tionghoa ini. Ya, ini jadi suatu museum sejarah orang Tionghoa di Indonesia. Menarik ini. Ya, bawah ini ada Gramasi Alam Sutra, yaitu rumah sederhana. Nah, Siniti itu di Cikarang, project nomor sekitar dan akan memakai dinding kami, sudah mulai memakai dinding kami. Next. Nah, ini kita punya penghargaan-penghargaan yang ada di pasar saat ini. Ya, next. Ya, ini pengunjung-pengunjung yang main ke kantor kami. Ini kiri kanan paling bawah itu ada duta besar Indonesia yang berkunjung ke kantor kami. Ya, next. Ya, ini ya Sentul City Pak Edi Sindoro mungkin sangat terkenal sekali. Ya, apa dan lain mulai pakai dinding kami. Next. Dan ini sertifikasi kami, paten kami di luar negeri. Ya, next. Ya, ini testimoni dari Indonesia dan Singapura. Next. Nah, setelah ini mungkin dokter akan menerangkan, Joe Green dikenal sebagai company ESG. Kami baru ini mendapatkan penghargaan sebagai pemenang silver untuk ESG company. Dan ini sangat menarik untuk kita. Dan tahun ini kami juga dipanggil lagi untuk nominasi ESG untuk Singapura. Ya, next.
Ya, jika Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa scan QR code kita depan. Ya, Pak Dr. Wan, silakan. Continue. Okay, ladies and gentlemen, I think after this Mr. Budiman's presentation, uh, you'll be a bit tired, so let's stretch up. Okay, my name is Dr. Salvan. I am the R&D Director of Joe Green. Today, what I'm going to talk about is towards sustainability with Ligra. Okay, now, next. Okay, what we do in Joe Green is that we actually recycle solid waste into lightweight aggregates. Okay, now, these lightweight aggregates can eventually be used in concrete, which can be used for constructions. Now, in doing so, what we do is that on one hand, we are recycling the waste. On the other hand, we are stopping people from exploiting the nature. We stop them from taking the granite, from taking the sand. So in this way, we are actually helping the earth, sustaining the earth. Maybe Mr. Budiman did not tell you what is the meaning of Joe Green. Joe means just one earth. Joe. You all must remember we only have one earth. If we don't take care of our one earth, uh, I don't know who's going to take care of it. So our objective in Joe Green is to see how we can sustain the earth. Now, when we want to do this recycling of lightweight aggregates, a lot of questions are asked. Okay, firstly, is they ask, is your lightweight concrete strong? You know, is your lightweight concrete durable? You know, is your lightweight concrete approved by the authority to be used in the construction industry, to be used in reinforced concrete? When we talk about waste, the big concern is hazardous, contains toxicity. Can we use this in our buildings? Then the next thing they ask is there any improvement in the performance, any enhancement in the performance compared to your normal weight concrete? They also ask, is there any carbon reduction? And the last most important question they ask is it cheaper? After getting all this benefit, they said, is it cheaper? Well, my answer is yes to all the questions. Okay, let me explain to you. Next. Now, before we go into lightweight concrete, I just want to give a simple introduction of what is lightweight aggregates. Now, lightweight aggregates are basically granules, mineral granules, inert granules, which has air inside. They are natural or manufactured. Natural like pumice. I think Indonesia has a lot of pumice. They call it batu apong, if I'm not mistaken. So these are natural lightweight aggregates, and we also have manufactured lightweight aggregates. Now, natural lightweight aggregates cannot be used for construction because the strength is not there, consistency is not there. But manufactured can. But ours is also manufactured. But why we are different? Ours is manufactured from waste. Otherwise, these are manufactured from natural minerals. So that is why we call our aggregate Ligra. Ligra means lightweight green aggregate. We emphasize the word that green is there. Now, what is lightweight concrete is basically, as you know, those people in the concrete industry, concrete is made from water, cement, sand, and aggregates. So what we do is we replace the sand and aggregate with lightweight aggregate. The water and cement, which is the binder, remains. So lightweight aggregate and normal weight aggregate, they are the same, except that one is lighter, one is heavier. Other than that, they're all the same. Next. Now, a little bit on the history of concrete. Cement was invented in 1844. Lightweight aggregate concrete was invented in 1917. But until today, there was not much of use. It was in 1970, 1980, where the Japanese invented super plasticizer. Once they invented super plasticizer, the concrete technology
had a big revolution. You see, a lot of things changed. Now, if you observe, before 1980, there was a lot of steel structures. But today, if you look at it, you don't see many steel structures because the concrete strength can go very high. So most of the buildings are done using concrete. You see? Next. So with this superplasticizer, concrete can go as high as 300 MPa. 300 MPa in Indonesia is K3000. So the question is that, do we need such high strength concrete? So now the emphasis is no more strength, it is density. People are looking at how to make low density concrete. Next. So today, lightweight concrete strength can go much higher because of this superplasticizer. So if you compare the density against the strength, even like 1006 density, the strength can go up as high as 40 megapascal, can be used for any building industries. Yeah, next. Okay, now, just now I talked about strength. Yes, concrete can go very high strength. What about durability? Now, this is an example that, the US, they built a ship using lightweight concrete in 1919. After 60 years, they decommissioned the ship and they did some experiment on the ship. Now, they found out that the strength of the concrete went up from 25 megapascal to 55 megapascal. Now, the question is that how can concrete strength increase more than double? It's not natural, not normal. But lightweight concrete strength has been proven to increase in strength. Why? The reason is it is what we call internal curing. We need water and cement for hydration for the concrete to be strong. Now, what happens is that the lightweight aggregate is able to store the water and release the water slowly with time. Now, as you release the water slowly with time, hydration takes place, concrete strength increase. So this makes the concrete strength go up with time. See? And also the durability wise, because the aggregate is sintered, it has pozzolanic reactivity. So the interface between the aggregate and the cement become very strong. So this strong interface makes the concrete very durable. Okay, next, sorry, I need to rush because my time is running out. Okay, now this is a proof that the interface between the aggregate and the cement mortar is very strong. Because of the strength of the interface, the failure is through the aggregate, not aggregate dislodging. Okay, this is a proof. Another good thing about this lightweight aggregate is the performance is very good. Okay. Another, the thermal conductivity of lightweight concrete is actually very low. You know, if you look at the chart here, the concrete of density 2004 has thermal conductivity as high as 2. But for concrete of density 600, it's only 0.2. Now, what it means is that the heat going into the building of lightweight concrete can be reduced by 10 times. Now, when the heat is reduced, what happens is that your aircon consumption get reduced tremendously. So this is one of the good features about lightweight concrete. Now, I asked you, can it be used in reinforced concrete? Can it be used in construction? Yes, earlier on it cannot be used. But after 1980, there's a new code called Euro Code 2, which allows lightweight concrete to be used in structural concrete. Now this Euro Code 2 is a design code for all concrete, whether normal weight concrete or lightweight concrete. Like I mentioned earlier, whether it's a lightweight concrete or normal weight concrete, they're all the same. So a single code is allowed to do all the design. So for engineers, you don't have to actually study 2 code. A single code is good. Next. Now, I was telling earlier, what happened to the toxicity, or because we're talking about waste, we're talking about hazardous material. So hazardous materials, we're concerned with toxicity, we're concerned about other heavy metals there. But sintering, the way we process lightweight aggregate is by sintering, and the sintering is able to encapsulate all the heavy metals. So this actually prevents any leaching of toxicity. So the question is, can it be used? Yes, it can be used. Next. Next, please. Now, there are many
buildings in the world which has used lightweight concrete in their structures, but that is after 1980. So like for example, the floating structure there, it has been in the water since 1995 until today. It can be used in marine environment without any problem because the durability is very good. It can also be used in high-rise buildings, also for bridges. You see, the good thing about using for bridges is that because the concrete is light, you can float, you can make floating structures, so the bridge can actually float. And because the concrete is light, you can actually make long span structures. You see, that's the ideal good thing about lightweight concrete. Next. Okay, now what is the benefit of lightweight concrete when you compare to your normal weight concrete? Firstly, you save on the foundation. When you use lightweight concrete in your building, the building becomes lighter, your foundation is saved. You see? Next, you can also build precast component which is lighter. When your precast component is lighter, your installation is fast. Installation is fast, you save time, you save money. If your concrete is light, you can also make bigger precast component. Now, when you make bigger precast component, what is the advantage? You have less component to install and you have less joints to install. Now, you can also make long span structures. When you have long span structures, you actually create more space, lesser columns, better environment. Next. Okay, it's higher durability, like I explained, and it is also has better earthquake resistance. The lower the mass, the better the earthquake resistance. Of course, lightweight saving in transportation. Okay, that means when you transport lightweight aggregates, when you transport lightweight concrete, when you transport lightweight precast component, you save in the transportation cost. See? The second thing, because your concrete is lighter, the reinforcement you need is also lesser. So there is also a saving. And yes, higher thermal resistance means you save on the aircon. You also have better, what we call condensation problem. When the condensation problem is less, you also have better, what they call durability. Next. Okay, now this is talking about cost saving and carbon reduction. How does it save cost? How does it save carbon reduction? Now, when your aircon consumption is reduced, for example, in Singapore, every kilowatt hour is 32 cents. So if your aircon consumption is saved, every kilowatt hour, you save 32 cents. At the same time, you also save carbon reduction. Transportation. If you save your transportation, you save $2 per liter. At the same time, you also save the carbon reductions. Concrete density. If you have lesser foundation to do, then you have lesser concrete to use. So you save your money, you also save your carbon reduction. Steel reinforcement. When you use lesser steel reinforcement, you save on the money, you also save on the carbon reduction. Diversion of waste from installation. Now, when you take the waste and send it to the installation plant, you have to pay them. But if you don't send it to there, you don't have to pay this money. You save the money. You see? At the same time, when the waste goes to the installation plant, you burn it, you have carbon release. You also save on the carbon release. So you save the money as well as carbon reduction. Now, we did a case study using a 12-story building. We found that there's actually a cost saving of over $1,000. At the same time, the carbon emission is reduced. Okay, now I'm given an X. Give me 5 minutes. Next, please. Okay, I think Mr. Budiman already explained there's an advantage for using lightweight concrete for floating structures. Obviously, floating structures is concerned, the lighter your concrete, the better the buoyancy, the better your payload. Next. Okay, it can also be used for other purpose. Other purpose, for example, for backfilling. When you do backfilling, you're actually creating lesser overburden pressure. So you're actually creating a better, for example, in the case of a wharf, if you use lightweight aggregate for backfilling, you're actually creating lesser lateral pressure. And it can also use for hydroponics and also can be used for installation. Yeah, next. This is an example how your lightweight aggregates actually reduces your lateral pressure so that you can have a lighter, what do you call, retaining structures. Next. Okay, this is something we developed using the lightweight aggregate cooled thermal plaster so they can reduce the
kid going to building. Okay, next. I think I have another 4 more minutes. Next. Okay, I've come to the end, but I think I have another 4 more minutes. Let me make full use of the 4 more minutes. Okay, The thank reason- you. Wait, give me a few times. Yes. Now, I always like to end my talk with this picture. I think all of you know what is this Wall-E, the cartoon, right? Now, this Hollywood, they are very good. They are able to see the future. For example, 50 years ago, I first saw handphone in a movie, a James Bond movie. James Bond was holding a handphone, he was talking 50 years ago. But today, everybody is holding a handphone. Their foresight is good. This is something Hollywood saw. What is this? The human being, they were throwing waste everywhere, indiscriminately. No waste management. The waste becomes so big. You see the building behind, they are all piles of waste. There's so much waste, the world become inhabitable. Everybody on earth have to fly off to another planet. So what I'm trying to say is that Hollywood say this may come true. It will come true if all of you do not manage your waste. So we have to manage our waste so that our children do not encounter this. Okay, thank you. Thank you, Dr. Selvan. Pak Budiman. Okay. Okay, next we come to the question and answer session. Terima kasih Pak Budiman dan Dr. Selvan yang sudah membukakan wawasan kita ya, terutama tentang produk beton ramah lingkungan, bagaimana tantangan masa depan di dunia konstruksi ini membutuhkan inovasi dan konsistensi dalam melakukan terobosan ya. Jadi hal-hal yang sudah ditunjukkan oleh Pak Budiman dan Dr. Selvan ini sangat membuka wawasan kita bagaimana kita dapat lebih membangun lagi di masa depan, di mana bangunan juga harus selain kuat, kemudian juga ramah lingkungan, terus kemudian juga mempertimbangkan hal-hal yang lain ya, durabilitas, sustainability, dan semuanya juga tercantum dalam apa yang sudah menjadi kulminasi dari produk yang ditawarkan oleh Joe Green ini juga. Jadi ini juga hal yang penting untuk kita pahami dari sekarang. Oke, kita buka sesi question and answer ini, jadi waktunya tidak terlalu banyak, jadi saya meminta jika ada pertanyaan dari floor dulu, 1-2 pertanyaan, setelah itu kita minta jawaban dari narasumber kita. Silakan kalau ada. Ya, sambil mengisi, saya juga pengen bertanya, jadi tadi Pak Budiman menunjukkan apa ya, resiliensinya dalam pengembangan produk ini, di mana memang tidak mudah ketika seorang aslinya juga dari IT gitu ya, terus kemudian timbul ke bidang teknik sipil dan makan mengembangkan produk yang sangat sukses ini. Kira-kira tantangannya terbesar itu saat itu bagaimana Pak? Kenapa kok bisa memutuskan apakah potensi konstruksi di masa depan itu masih tetap akan baik sekali gitu ya? Terima kasih Dr. Antoni. Ini mungkin saya jawab juga sekarang, mungkin siapa tahu menjadi satu pandangan buat para mahasiswa ke depan ya. Jadi pada waktu itu Singapura tidak dapat supply pasir dan batu. Semua dilarang. Sehingga Singapura mencari cara bagaimana membangun Singapura, tidak ada batu, tidak ada pasir. Indonesia tidak boleh supply, Malaysia tidak boleh. Sehingga pada waktu karena banyak sekali gedung dihancurkan, kami mengambil inisiatif kita mengambil hancuran-hancuran dari gedung ini, kita olah balik. Kita hancurkan, tak keras, jadikan pasir dan batu baru. Dicampur dengan semen. Nah itu awal mula Jukrin terjadi. Nah memang dari IT untuk menjadi building material itu sangat sulit sekali. Perjuangannya tidak mudah. Apalagi di Singapura sangat-sangat ketat. Jadi pada waktu kami buat pabrik, kita tanyakan, proyek kamu mana? Referensi kamu mana? Nah kalau kita jawab tidak ada, banyak kami sudah ditentang.
jadi buah. Kedua, jika ya ada, berapa lama? Kami butuh 3 tahun. Ketiga, saya ini dari IT loh. Saya nggak punya network. Saya tidak tahu siapa jual. Tidak kenal arsitek, tidak kenal kontraktor, tidak kenal developer. Nah, ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Ya, jadi pada waktu itu kenapa saya nekat dari IT pindah kemari? Padahal saya pemain IT satu terbesar di Indonesia. Mungkin kalau Anda masih mengingat, itu ada Pasya Pilar Mersikom, banyak sekali mall-mall dibuka Pasya The Shop. Nah itu perusahaan IT yang terakhir, tapi akhirnya jatuh bangkrut karena emang saya akhirnya bisa dengan partner saya tinggalkan. Pada waktu itu kita juga di support HP. Yang selain Acer kita di terbesar, juga HP kita di terbesar di Indonesia. Dan sebelumnya pun itu saya mau tinggalkan, banyak teman mengatakan, ngapain kamu building material? Kamu IT udah besar begitu. Tapi saya punya satu prinsip bahwa saya ingin punya merek sendiri, saya tidak mau di bawah prinsipal yang tiap 3 bulan diajak meeting, target, dan kuota. Nah itu membuat saya, waktu ada opportunity dan suatu kesempatan membuat produk baru, dan saya yakin produk ini sangat dibutuhkan di setiap tempat. Siapa tidak berdinding? Ya, tapi pada waktu kita membuat dinding ini, saya juga tertantang. Kita harus membuat dinding yang seringan mungkin. Jadi pada waktu kami mulai membuat dinding panel, kami pun juga belajar banyak sekali di material-material yang ringan, apalagi limbah-limbah. Maka saya mengenal Dr. Si dan Pak Janduru, saya sempat bermain ke Petra, bertanya tentang lumpur lapindo. Itu saya cukup belajar dari Pak Dr. Si, itu ternyata lumpur lapindo banyak mengandung pasir. Jadi kalau kita mau kembangkan jadi ringan tuh cuma tidak ada gunanya. Dan kami juga banyak belajar dari perlab, permukulab, selulus paper, dan lain-lain. Banyak sekali kita belajar building material. Ya, sampai akhirnya kita bisa belajar dari limbah, yaitu yang kita pakai adalah kaca, membuat agregat ringan. Oh, terima kasih Pak Budiman. Ya, satu pertanyaan, one question for Dr. Selvan. Yes, Thank you for your presentation, and I see that I want to wonder what is the direction for your future research on developing the concrete for Joe Greens, and you have any insight for the future of for the student also? Okay, the future challenge, like what I'm saying is, you're looking at concrete, which has low density and high strength. Because concrete with low density and high strength has many application in future. So what we in Joe Green, what we are trying to do is to create this kind of concrete so that we can make panels which are also very light, it can be handled by human. At the same time, it can also be used for construction industry. So the ultimate aim is to make concrete as light as possible and as strong as possible. Oke, thank you. Ya, karena memang waktunya terbatas, karena kita harus lanjut lagi, we have to end this session. So I like to thank you so much Pak Budiman dan Dr. Selvan for the kind presentation and sharing for us. Oke, terima kasih Pak. Let us give applause. Silakan tepuk tangan. Kita tutup sesi yang pertama ini. Terima kasih Pak. Ada penyerahan plakat juga. Silakan. Ini langsung sudah disiapkan. Saya dari saya. Oh. Dr. Selvan. Oke, ya kita foto bersama dulu ya. Baik, terima kasih Pak Budiman, Dr. Selvan. Ya, you can. Baik, kita harus lanjut ke sesi kedua, di mana saya akan mengenalkan dulu pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Tung Anggoro. Silakan Bapak. Jadi
Ya, ya mungkin sambil berdiri dulu tidak apa-apa sama saya saja. Oke, thank you Dr. Sofan. Eh, Bapak Tunganggoro adalah alumni dari Petra Christian University juga. Beliau adalah alumni teknik sipil kita angkatan tahun 92 ya, angkatan 92. Oke, saya akan kenalkan dulu. Pak Tunganggoro adalah founder and director of Tycoon Contractor dan juga property consultant. Jadi perusahaan konstruksi yang didirikan tahun 2004 di Surabaya di bawah kepemimpinannya Tycoon berkembang dari proyek-proyek kecil menjadi perusahaan yang menangani banyak proyek residensial dan komersial berskala besar ya. Jadi Pak Tung ini juga alumni dari UK Petra, terus kemudian mengambil magisternya di Structural Engineering dari IIT, dan kemudian juga sudah berkiprah di konstruksi di Amerika juga, terus kemudian beliau kembali ke Surabaya dan mengembangkan perusahaannya. Ya, kita menunggu presentasi dari Pak Tung. Semoga bisa menjadi sharing yang berguna juga untuk kita. Terima kasih Pak. Silakan waktunya. Terima kasih Pak Antoni. Baik, selamat sore semuanya adik-adik sekalian. Jadi sore ini saya akan mempresentasikan ya. Sebelumnya saya berapa minggu yang lalu ya, saya didatangi salah satu panitia di WA, Pak apakah berkenan memberikan seminar untuk acara Petra Expo. Petra Expo. Terus kemudian saya mencoba membuat janji ya, saya mau tahu audiensianya siapa, saya harus bicara ke siapa. Nah kemudian panitianya datang ke kantor saya memberitahu bahwa audiensnya adalah anak-anak SMA, ya SMA yang akan tertarik masuk jurusan sipil, ya dan juga mahasiswa-mahasiswa. Nah dari situ saya berpikir kira-kira judulnya apa ya, yang menarik ya, yang enggak terlalu berat, yang ringan-ringan tapi yang menarik dan applicable, yang applicable, ya. Sampailah pada satu kesimpulan saya akan memberikan presentasi tentang ini kurang lebihnya ya, innovating construction, driving efficiency, precision and safety through technology. Jadi kita tahu bahwa saya tahu ya sekarang mahasiswa dan anak-anak SMA ini sekarang luar biasa sekali ya. Jadi dibanding zaman saya dulu kuliah, sekarang ini teknologi berkembang semakin cepat ya. Semua aspek bidang kehidupan itu selalu dipenuhi dengan teknologi ya. Saya barusan balik dari Cina ya. Saya melihat di situ luar biasa sekali teknologinya ya.
dia akuisisi terus, dia akan akuisisi terus, akan dibangun resort ya di sana, tapi bentuknya masih hutan. Ya, bentuknya penuh dengan pohon-pohon. Penuh dengan pohon-pohon. Dan untuk tahu daerah ini, wah sulit sekali. Ya konturnya bagaimana, bagaimana kita mendesainnya. Ya, kebetulan meskipun saya sipil ya, tapi saya ada tim yang juga bisa mendesain. Ya, jadi apa namanya, luas sekali. Nah, saya juga bingung ini, bagaimana ini memulainya, ya, bagaimana memulainya. Nah, teknologi LIDAR ini adalah light detection and ranging. Ya, dia apa namanya, digunakan untuk survei lokasi. Ya, jadi teknologi canggih pemetaan ini berbasis laser. Ya, dia bisa ada lasernya. Dia bisa tahu ya. Nanti reportnya itu berupa konturnya. Dan bahkan reportnya bisa tahuan. Ya, saya pada waktu diberitahu sama penduduk setempat itu, apa di situ ada air terjun, Pak. Nah, kalau kita bicara resort, air terjun itu pasti ya, itu satu selling point, ya. Jadi demikian juga penduduk setempat itu pada waktu menjual kepada klien kami, dia menjual di bawahnya itu ada air terjun, Pak. Lah tapi masalahnya untuk datang, untuk tahu air terjun di mana itu, waduh perjuangannya luar biasa sekali. Ya, di mana letaknya? Posisinya di mana? Mungkin kita bisa menemukan perjalanan mungkin cukup jauh, tapi kita tidak tahu persis posisinya di mana. Lah inilah fungsinya LIDAR ini. Ya, saya pada waktu itu meng-hire salah satu konsultan LIDAR ya, mereka bisa mengaplikasikan ini. Jadi pada waktu itu reportnya itu sudah ketahuan ya, konturnya di mana, topografinya seperti apa. Jadi itu memudahkan untuk perencanaan. Ya, memudahkan untuk perencanaan. Oh, air terjunnya di sini, oh konturnya seperti ini. Supaya apa? Juga bisa menghemat biaya. Supaya bisa menghemat biaya. Ya. Jadi kalau kita bisa mengetahui konturnya, jadi kita tidak perlu cut and fill terlalu banyak. Ya, jadi kalau kita lihat resort itu kan jauh lebih baik kalau kita mengikuti kontur yang ada. Nah, ini kegunaan LIDAR. Ya. Jadi ini dipakai banyak adalah untuk survei lokasi, ya, topografi untuk perencanaan kota, infrastruktur dan studi lingkungan. Nah, di sini kegunaan LIDAR ya untuk bisa menciptakan model 3D yang detail, ya juga memperoleh ini ya tadi yang bawah ya, informasi ketinggian yang akurat. Ya, akurat. Jadi laporannya itu lengkap sekali ya. Apabila kita serahkan kepada perencana, dia sudah bisa mendesain dengan kontur yang ada, di mana air terjunnya dan lain sebagainya. Ya, oke, next. Nah ini yang drone, ya, Bapak, adik-adik sekalian sudah, saya yakin sudah mengenal ya apa itu drone ya. Drone ini kegunaannya sangat guna sekali kita dalam dunia konstruksi ya, berguna sekali. Saya sering menggunakan drone, bahkan saya ada tim khusus yang bisa menjalankan drone ini. Ya, gunanya apa? Ya, kita bisa hemat waktu. Pada waktu kita mulai perencanaan, ya kita mulai melakukan pembangunan, kita perlu tahu dulu lingkungannya seperti apa. Kiri, kanan, muka, belakang, perlu tahu semua. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita. Kita bisa menganalisa bagaimana nanti kita membangun. Gimana jalannya di mana. Ya, seperti apa. Ya, jadi kita bisa tahu lingkungan sekitar. Nah, pada waktu pembangunan juga sama. Pada waktu pembangunan kita juga perlu apa? Perlu drone ini. Ya. Drone ini sangat berguna sekali. Supaya apa? Supaya kita ini coba bayangkan ya adik-adik sekalian pada waktu kita membangun ya ada kendala di belakang. Kita membangun gedung, ada kendala di belakang. Kita bagaimana bisa tahu? Dulunya mungkin kita sulit ya. Dulunya masih harus pakai tangga. Ya, harus disuruh orang ke belakang atau bagaimana, kita harus tetangganya sebelah, Pak permisi Pak saya mau masuk, saya mau lihat gedung saya yang bangun, bisa ditembak di sana. Nah sekarang sudah nggak perlu lagi, ya dengan drone dekat kita sudah tahu kondisinya, ya sehingga kita bisa menganalisa. Demikian juga apabila terjadi kebocoran, apabila terjadi keretakan, nah kita bisa menghemat waktu juga apa, supaya aman, ya supaya aman. Ya jadi teknologi sangat berguna sekali ya, oke. Salah satunya ini adalah drone, ya. Oke, next. Nah, ini adalah thermal infrared. Ini sering terjadi, ya. Setelah kita bangun, kita enggak tahu kalau kita enggak koordinasi, ya. Orang mau bangun, orang mau pasang apa namanya dinding, mau pasang pigora, dia enggak tahu di situ ada pipa, ditutup, duk, bocor ternyata. Ya, bocor. Dan bukan hanya itu, bagaimana kita bisa mengetahui kebocoran?
Ya dari ini, jadi dia bisa mendeteksi di mana ada titik-titik bocornya di sana, ya basah, ya bisa ketahuan di situ karena dia berdasarkan suhu, ya berdasarkan suhu. Demikian juga di mana letak-letak pipa bisa ketahuan, ya kebetulan saya juga ada satu perusahaan ya kita buat furniture, ya kita buat furniture, jadi kita isi sekalian. Ya kita lagi bangun rumah sakit, kita isi sekalian semua furniture-nya. Nah itu gimana caranya? Kalau kita kan perlu nembak-nembak di tembok. Nah salah satunya kita perlu tahu di sini ada pipa. Nah jangan sampai terlambat. Ngebor-ngebor setelah jadi mau dibangun, mau dipakai, setelah itu bocor di mana-mana. Ya toh, jadi ya ini kegunaannya thermal infrared. Ya thermal infrared. Ya jadi bisa tepat sasaran, kita bisa tahu kebocorannya di mana dan hemat biaya tanpa bongkar. Akurasinya juga tinggi. Ya, jadi teknologi ini sangat membantu sekali ya. Oke, next. Nah, ini adalah floor leveling robot. Ya, jadi mungkin adik-adik sekalian ya, saya memang mencoba untuk memberikan alat-alat yang tidak terlalu advance, yang tidak terlalu membingungkan. Ya, salah satunya ini adalah robot ini. Ya, dia bisa level. Ya, ada beberapa yang kita bangun itu dia kalau kita lihat ya, kita ngecor beton itu ya, kalau kita manual, itu kecenderungannya dia bisa kena mau susut itu dia akan turun, ya tidak bisa level. Ya dengan robot ini, di akurasi kelevelannya itu bisa lebih sempurna. Bisa lebih sempurna. Ya jadi kadang ada beberapa pabrik ya yang membutuhkan tingkat levelnya itu tidak boleh sampai derajatnya itu tidak boleh keterlaluan, ya jaraknya, selisihnya. Nah robot ini bisa mengantisipasinya, ya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan tenaga manusia itu tingkat errornya tinggi sekali ya. Ya jadi efisiensi waktu tidak boros material. Oke, next. Nah ini laser distance leveling ya. Ini pada waktu kita mulai membangun, kita perlu tahu sudut-sudut bangunan itu, ya. Kalau adik-adik yang pernah magang mungkin ya, itu kan mereka tukang-tukang itu manual ya, pakai selang, posisinya selang, bisa tahu di sini nolnya, di sana nolnya, ya. Tapi kalau menggunakan alat ini sudah nggak perlu lagi. Ya pemasangan keramik macam-macam ya, jadi saya bisa tahu posisinya di mana nolnya ya, tingkat sudutnya ya. Oke, next. Nah ini dari Singapura ini Pak Budiman, waterproofing nanostar ya, mungkin ini luar biasa sekali, ini satu teknologi yang cukup advance karena dia itu berupa nano. Ya, nano itu artinya partikel-partikel kecil. Ya bisa kalau kita lihat waterproofing ya, adik-adik sekalian mungkin baru pertama istilah waterproofing. Waterproofing itu adalah melapisi ya supaya tidak ada kebocoran. Ya kita bikin kamar mandi, ya kita bikin dinding di sebelah ya. Supaya bagaimana? Supaya untuk mengantisipasi hujan, mengantisipasi air. Nah itu pakai waterproofing ya. Yang kalian mungkin sering dengar itu apa? Aquaproof. Ya aquaproof. Nah nanoteknologi ini dia bukan hanya melapisi, tapi dia masuk ke pori-porinya beton. Masuk ke pori-porinya beton. Ya, jadi kadang ya, kalau kita lihat ya, kalau dibayangkan ya, adik-adik sekalian ya, kita bangun, kemudian dinding sebelah itu kamar mandinya tetangga. Ya, apa yang terjadi? Ya, apabila dia bocor, masuk ke kita, masa kita permisi Pak, tak bongkar ya keramiknya Bapak ya? Kan sulit. Ya. Jadi ini dari sisi negatifnya, jadi bisa dilapisin itu sehingga air tidak bisa tembus ke tembok. Ya, jadi ini teknologi yang cukup advance. Ya, memang kalau dari sisi harga memang dia lebih tinggi, tetapi ini bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh waterproofing biasa. Ya, oleh waterproofing biasa. Oke, next. Oke, Internet of Things ya. Jadi ini kita menggunakan juga ya Bapak adik-adik sekalian ya. Kita tahu bahwa di lapangan itu kan kalau kita bekerja itu ya ada tim lapangan
yang bekerjanya itu sebagian besar 90% itu di lapangan. 90% itu di lapangan, ya. Jadi tidak ke kantor dulu. Jadi bagaimana kita bisa tahu keberadaannya dia? Ya ini mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian sudah sering mendengar ya. Jadi ini satu aplikasi yang bisa tahu keberadaan mereka. Mereka bisa foto, ya langsung ke pusat. Ya mereka datang jam berapa, pulang jam berapa. Jadi nggak perlu lagi harus ke kantor, absensi, ya seperti itu ya. Jadi ini kita bisa pakai absensi di lapangan. Ya kita bisa tahu pada waktu itu jam berapa mereka datang, di lokasi mana. Kadang-kadang kan tidak harus satu lokasi, mereka mau beberapa lokasi. Nah kita bisa tahu keberadaannya ya dengan memakai apps ini. Jadi efisiensi, akurat, akses mudah, data lengkap. Oke, next. Nah ini Box Hero ya. Ini semakin lama kontraktor itu maka asetnya itu numpuk. Aset itu apa? Aset itu barang-barang yang kita pakai, ya yang mungkin kita beli, ya tetapi aset-aset ini kita nggak bisa jual, kita bisa pakai lagi. Tapi kadang-kadang kan aset ini tersebar kemana-mana. Bayangkan adik-adik kalau kita punya banyak proyek di luar kota, di luar pulau, kita punya mesin ini, kita punya scaffolding ini, kita punya mesin itu. Lah gimana caranya? Kita bisa tahu keberadaannya mereka. Kalau kita tidak ada aplikasi yang baik, maka kita akan kesulitan, maka barang-barang itu akan hilang. Ya, Box Hero ini adalah satu aplikasi di mana kita bisa memantau di mana barang itu. Bukan hanya itu, kita bisa menggunakan lagi. Ya mungkin satu kali kita bangun, ternyata kita kelebihan keramik 10 dus. Bayangkan, setelah itu masa dibuang, dijual, siapa yang mau 10 dus, ya toh? Tapi kita bisa pakai lagi. Nah, dengan tim desain bisa lihat kita mau desain, kira-kira kita masih ada 10 keramik, kita masih ada alat ini, kita masih ada alat ini, kita masih kelebihan banyak pipa. Nah, kita bisa pakai, bisa diakses di sana, bisa ketahuan semua item-itemnya di mana. Ya, mungkin ini kalau adik-adik sekalian ke Informa ya satu kali ya ke sana mau beli kursi. Kemudian salesnya mengatakan sebentar, ya Kak, saya coba cari. Mereka keluarkan komputer. Ada Kak, ternyata barangnya ini di Informa mana? PTC misalnya. Nah, kegunaannya seperti ini, ya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, jadi kita harus periksa dulu di Box Hero. Masih ada barangnya, jangan beli dulu. Ya, atau kita mau desain sesuatu, kita masih banyak barang ini ya kita harus pakai. Nah, seperti itu ya. Dari ini kita bisa sampai beberapa lokasi. Membernya juga bisa banyak di sana, ya. Next. Nah, ini yang akhir-akhir ini kita kembangkan sendiri, ya. Tim saya kembangkan sendiri. Jadi sensor. Jadi kita tahu ya, hotel ya. Kita ada bangun beberapa hotel. Hotel itu supaya hemat energi, efisien. Ya, kita semua sekarang adalah ramah lingkungan, hemat energi. Jadi kadang itu kalau kita mumpung mereka bayar, ya mumpung customer itu bayar, jadi keluar masuk terserah, AC-nya nyala terus. Pokoknya saya maunya setelah bayar ya sudah AC nyala terus ya. Nah, ini sensor ini mensensor tubuh manusia. Tubuh manusia. Jadi begitu dia keluar, ya, di sensor tidak ada tubuh manusianya, otomatis langsung mati. Ya, nggak perlu lagi kartunya dipakai atau diambil atau bagaimana ya, otomatis. Ya, otomatis akan mati sendiri. Sensor kan berdasarkan apa? Berdasarkan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia sehingga otomatis mati. Otomatis bisa hemat energi. Ya. Jadi ini kita lagi kembangkan, ada salah satu tim kami sekarang lagi dikembangkan, enggak tahu itu possible apa enggak, dia lagi kembangkan itu. Kita mau tawarkan ke rumah sakit, yaitu bisa mendeteksi detak jantung. Ya, jadi kalau ada apa-apa nggak perlu manggil lagi. Begitu detak jantungnya ada gawat, otomatis langsung ngebel ke susternya. Ya, ini salah satu aplikasinya, jadi bisa dipakai. Nah, yang mungkin adik-adik sering dengar adalah smart home. Ya, itu sudah umum lah smart home ya. Jadi ini aplikasinya kurang lebihnya seperti itu, tapi ini mendeteksi suhu tubuh manusia. Oke, next. Nah, ini lebih mungkin ke arah perencanaan ya. Jadi ini ada beberapa alat yang kami pakai. Jadi kadang-kadang itu setelah kita mendesain ya, furniture atau mendesain satu ruangan ya, klien itu, owner itu tidak bisa membayangkan
Sering itu terjadi. Ya apalagi kalau mereka tidak tahu melihat 3D, tidak terbiasa demikian, ya mereka itu tidak bisa mengaplikasikan, mereka itu tidak bisa bayangkan. Nah dengan aplikasi ini, ya kita masuk ke ruangan itu sudah jadi, ya ditunjukkan sama dia dari seolah-olah itu nanti itu oh ini furniture-nya seperti ini, diputar sama dia, ya diputar sama dia. Oh, nah ini ya kalau kalian lihat di atas itu ya, itu satu dinding nanti kita desainkan di sana. Oh seperti ini, jadi mereka bisa membayangkan. Ya, saya mengalami beberapa kali, ya setelah desain selesai, diajukan, ya setelah jadi, loh kok jadinya begini? Loh kok jadinya begini? Nah ini meminimalisir ya terjadinya kesalahpahaman, terjadinya ketidakmengertiannya ya si owner itu. Ya sehingga dia bisa membayangkan, ya yang bawah kalian juga bisa tahu ya, yang bawah ya Pere itu bisa melihat, oh wow, dan ini kalian bisa bayangkan seperti ini bisa kalian lihat di kacamata, tapi mungkin pada waktu pembangunan ini kosong hanya berupa dak beton, sehingga kalian bisa membayangkan, ya. Oke, next. Nah ini adalah building information modeling, jadi apa namanya, ya kita mungkin adik-adik pernah belajar ya, SEP, apa bisa dimodel strukturnya. Tapi kan strukturnya bisa dimodel. Sedangkan kita dalam pembangunan itu bukan hanya struktur, apalagi sekarang saya lagi membangun hospital ya, rumah sakit. Itu cukup kompleks, MEP-nya. Ya, MEP itu apa? Mechanical, electrical, dan plumbing. Ya, jadi mechanical macam-macam ya, ada listrik, ya di situ ada plumbingnya, ada pipa airnya, pipa air bersih, ya kemudian ada gasnya, ada hidrannya. Nah, kalau kita nggak bisa dibayangkan seperti ini, maka kalian akan sulit bisa mengetahui pipa-pipanya di mana. Ya, jadi 3D yang ada bentuk pipa-pipanya sudah seperti ini. Ya, jadi kita bisa membayangkan dan mengurangi resiko-resiko, menghemat biaya, ya, lebih efisien dan lebih cepat dengan adanya building information modeling ini. Ya. Jadi koordinasi juga antar tim itu lebih cepat ya. Deteksi dini, konflik, desain, efisiensi, biaya, dan waktu. Jadi koordinasi itu penting karena tidak semuanya itu kita kerjakan. Ya ada beberapa itu yang kita subkan. Ya, ada beberapa kontraktor itu yang jago di bidang MEP. Ya, mechanical, electrical, plumbing. Nah otomatis kalau untuk koordinasinya ya bagaimana supaya bisa cepat, bagaimana supaya koordinasinya bisa efisien. Ya, dengan kita kalau sudah ada gambar seperti ini lebih mudah. Ya, oke, next. Nah, ini yang terakhir ya, AI ya, artificial intelligence ya. Jadi ini kita tahu sekarang ya sudah zamannya AI, jadi kita harus belajar AI ya. Saya belajar hukum ya, Bapak Ibu sekalian, saudara adik-adik sekalian. Nah, saya tahu kontrak-kontrak karena itu penting ya. Kita meskipun dalam kita bekerja di konstruksi ya, kontrak ini penting. Apalagi kalau kita membangun sesuatu building yang besar, kita harus tahu kontraknya. Jangan sampai kita itu hanya, pokoknya dapat proyek. Ya pokoknya saya dapat proyek gede, saya tidak peduli tentang pasal-pasalnya. Saya tidak peduli tentang tetek bengeknya. Nah itu nanti akan berakibat fatal buat kita kalau kita tidak teliti dengan baik kontraknya. Nah salah satu aplikasi AI ini, ya saya barusan ini saya diajak kerjasama ya, sama satu developer ya di luar kota. Nah, kemudian saya bilang, oke Pak, saya ikut, saya mau tahu dulu kontraknya seperti apa. Nah, dia keluarkan kontraknya. Nah, di kontraknya, dan sama-sama salah satu tim saya mengatakan, Pis, kamu pelajarin dulu kontraknya, pelajarin dulu kontraknya. Nah, setelah itu, dia ini ya tadi yang mengembangkan sensor itu, sama dia dimasukkan AI. Ternyata bisa dianalisa semua kontraknya. Ya mungkin kalian sudah pernah dengar itu ya, dianalisa semua. Kalau menurutnya, tapi kita dari sisi yang mana? Saya ini dari sisi pihak keduanya. Tolong dianalisa, kira-kira apa pasal-pasal yang membahayakan. Pasal-pasal itu keluar semua seperti konsultan hukum. Jadi kalau melihat kontrak ini, dalam pasal ini luasannya segini. Tapi anehnya di dalam yang terakhir pasalnya ini luasannya segini. Loh, kalau kita aja kelewatan, tapi AI ini tidak kelewatan. Dia sampai sedemikian canggihnya, dia bisa tahu kira-kira kontraknya seperti ini. Ya. Jadi apa namanya? Kita bisa tahu pasal-pasal itu meskipun jadi ada beberapa hal juga dikatakan apa? Ini sangat ambigu. Ya, penjelasannya ini sangat ambigu, membingungkan.
terlalu luas, perlu dianalisa lagi. Jadi salah satunya demikian juga aplikasi AI-nya, ya. Kemudian juga bisa menganalisa kontrak, perencanaan dan estimasi proyek, ya, menghitung dan menganalisa data. Saya yakin lama-lama tambah akan berkembang. Ya, kita masukkan AutoCAD, ya, langsung keluar volumenya. Ya, mungkin adik-adik sekalian ya, kita sebelum dapat proyek itu kan kita harus mengajukan namanya rencana anggaran biaya. Biayanya berapa? Ya, biayanya itu kan banyak detailnya. Ya, ada betonnya berapa volumenya, temboknya berapa volumenya, keramiknya berapa volumenya, ya. Semua cukup detail kan? Nah, itu namanya rencana anggaran biaya. Nah, tapi sebelumnya itu, sebelum kita kasih harga satuan kan perlu tahu volumenya dulu. Perlu tahu volumenya dulu lah. Kalau kita dulu zaman saya ngitungnya satu-satu, pelan-pelan. Nah, sekarang sudah ada AutoCAD, ya, sekarang ada AI. Ya, tinggal masukkan perencanaan itu langsung volumenya keluar semua. Ya, volumenya keluar semua. Jadi seperti itu ya. Semakin berkembang, nah makan adik-adik sekalian, meski kalian nanti akan masuk dunia sipil, dunia konstruksi, kembangkan itu ya, padukan dengan teknologi, padukan dengan yang ada, karena itu semua akan menghemat biaya, efisien. Ya, ini yang beberapa hal yang kita pakai ya. Saya yakin kedepannya akan jauh lebih hebat, jauh lebih canggih ya, seperti slide berikutnya. Waktu saya masih ada ya, masih ada ya. Oke. Next. Ya ini ya, kalian mungkin sudah pernah beberapa kali melihat ya, teknologi masa depan untuk konstruksi ya. Next. Ya ini laser printing ya, jadi bisa dibikin. Ya, bangunan itu bisa dibikin ya, pakai robot ya, laser printing, tinggal kalian analisa, setelah itu nanti bisa dibikin. Ya, dibuat seperti ini. Lebih ramah lingkungan ya, desain bebas dan inovasi, minim limbah material ya. Saya tadi juga cukup terkesan ya dengan presentasinya Pak Budiman tadi ya, Joe, Just One Earth ya, itu bagus sekali ya, bisa dipakai itu. Oke, 3D printing. Next. Nah ini plesteran ya, plesteran. Ya kita tahu kalau adik-adik sekalian suatu saat kalian mungkin pernah tahu gimana cara mereka memplester ya bangunan tadi bata. Tadi mungkin pakai produknya Pak Budiman, Joe Panel, nggak perlu plesteran ini. Karena dinding bata merah, dinding bata ringan kan perlu diplester, nggak bisa langsung ya diplester. Nah kalau ini kita sekarang kan pakai manual tuh, ya supaya bisa siku gimana ya, dia ada kepalan ini kiri kanan, baru digeret-geret gini ya. Kan supaya apa? Supaya bisa presisi ya. Kan nggak mungkin kan bata ringan atau bata merah gitu kelihatan seperti itu ya. Mungkin kalau di kafe-kafe mungkin, kalau di rumah tangga kan nggak mungkin. Di situ apalagi ada aplikasi pipa listrik, pipa air bersih, macam-macam ya, makanya perlu diplester. Nah, plester ini suatu saat bisa seperti ini, bukan suatu saat, ini sudah ada sebetulnya. Ya, sudah ada. Jadi jauh lebih presisi, jauh lebih hemat. Kalau tenaga manusia itu kadang-kadang plesterannya itu satu dengan yang lain bisa berubah-berubah. Tergantung moodnya tukang. Ya, kalau moodnya lagi enak, lagi nggak tengkar sama istrinya, wah bisa bagus. Nah, kalau sebelum berangkat sudah tengkar sama istrinya, waduh moodnya sudah nggak enak. Ya, sudah bisa ngese, bisa beda selisih berapa senti, tergantung manusianya, tangannya manusia. Ya kalau ini sudah nggak bisa, dia nggak ada mood, dia nggak ada perasaan ini. Ya lebih cepat dan lebih presisi, lebih hemat. Ya, oke, next. Juga mengurangi pemborosan material, itu betul loh. Saya sering kali melihat di proyek belum selesai, pokok waktu libur, waktu istirahat, langsung ditinggal, plesteran itu ditinggal sampai besoknya. Besoknya sudah jadi beton, sudah keras. Nah itu kan nggak bagus juga ya, pemborosan. Ya. Ya ini robot ya, ini yang bawah ini kalau kita lihat ya, mereka di kalau kita mau ngecor lantai ya dipasang dulu ya besinya. Nah otomatis kan di dalam besi-besi diantaranya itu kan perlu diikat pakai bendrat tuh, pakai kawat. Nah itu kan kita manual ya, satu. Lah kalau ini mungkin cepat, cepat semua. Ya. Bisa jadi seperti itu, seperti yang saya katakan ada floor leveling itu ya. Jadi bisa lebih cepat, lebih akurat, lebih cepat, lebih hemat lagi. Bisa presisi, ya kemudian pemakaiannya lebih hemat. Ya kalau mungkin tenaga manusia bisa boros, ya tapi ini lebih hemat. Ya, seperti itu. Mengatasi kekurangan tenaga kerja, ya efisiensi waktu dan biaya, presisi dan akurasi tinggi. Ya, oke, next. Oke, saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi saya berharap adik-adik bisa
belajar ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun Anda menjadi bergerak di bidang konstruksi, bisa terus menerapkan teknologi ini supaya apa? Supaya lebih efisien, ya ramah lingkungan juga ya. Saya cukup, Pak Antoni. Boleh. Oke. Terima kasih Pak Tung. Kita berikan aplaus untuk sesi kedua. Silakan duduk dulu Pak. Kita masuk ke acara Q&A. Silakan jika ada yang ingin bertanya langsung dengan topik yang sangat menarik, yaitu inovasi teknologi ya untuk peningkatan efisiensi ya di bidang pekerjaan teknik sipil ini. Saya kira ini memberikan inspirasi juga. Memang seringkali kita yang di teknik sipil itu kan memang ilmunya ilmu yang lama gitu ya, sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, terus kemudian proses yang kita lakukan kan memang basically. Terus kemudian, nah ini teknologi-teknologi baru yang sudah ditunjukkan oleh Pak Tung ini membuat kita juga lebih terbuka ya ketika kita memahami adanya perubahan dari bidang lain yang bisa kita aplikasikan ke ilmu teknik sipil dan proses konstruksinya. Silakan untuk teman-teman mahasiswa, siswa, kalau ada pertanyaan bisa silakan kalau ada, boleh angkat tangan nanti karena topiknya memang masih cocok gitu ya. Belum lama itu. Ada beberapa pertanyaan juga, kalau memang masih belum menunggu ya. Terus kira-kira bagaimana perkembangan teknologi konstruksi ini ya? Apakah yang di Indonesia ini Pak? Jadi Pak Tung kan punya pengalaman banyak proyek-proyek di Indonesia ini. Apakah ada perbedaan Pak dengan negara-negara lain gitu ya? Bagaimana kalau teknologi yang ada, apakah kita bisa kembangkan sendiri atau seringkali kita mengadopsi dari teknologi lain? Terus bagaimana kira-kira potensinya yang di Indonesia ini? Maksud saya trennya gimana sih untuk yang di teknik sipil ini? Terus kemudian apakah ada keunggulan yang bisa dipakai kan? Karena kan memang penggunaan teknologi ini tanda kutip kan pasti membutuhkan biaya tambahan ya. Dan bagaimana dengan biaya ini kita tetap bisa mempunyai competitive edge untuk pesaing-pesaing kita gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Ya, makasih Pak Tony. Jadi memang awalnya kalau kita mau investasi di satu teknologi itu tidak mudah ya. Pertama adalah dari sisi biaya pastinya. Ya dari sisi biaya Pak ya, dari sisi biaya pasti kita akan invest. Ya bukan hanya produknya, bukan hanya mesinnya yang mahal, tetapi juga bisa nggak diaplikasikan. Bisa nggak diaplikasikan. Ya, kemudian itu yang kedua. Ketiga, ada nggak material-material yang lainnya kesinambungan itu yang ada tersedia stoknya di Indonesia. Ya misalnya kalau rusak atau bagaimana, ya itu kan kita perlu perhatikan ya, kita perlu perhatikan. Tetapi pengalaman saya, memang awalnya itu cukup berat. Ya kita berpikir, waduh ini masuk nggak ya harganya ya. Kan kita pasti hitung-hitung ya. Kita kalau kerja di konstruksi itu kan ujung-ujungnya kan kita harus untung ya. Kalau untung bisa berkembang, untung bisa maju terus. Kalau nggak untung ya repot ya. Tapi kalau saya ambil kesimpulan, ujung-ujungnya itu menguntungkan. Ya, karena tadi itu lebih efisien pastinya. Dan yang kedua, yang nggak kalah penting itu less complaint. Ya, jadi namanya manusia mau sempurna seperti apa? Tadi saya katakan bukan robot, ya. Ada perasaan, ya. Kemudian juga satu tukang dengan satu yang lainnya itu berbeda-beda. Tapi kalau kita menggunakan satu teknologi yang bagus, maka itu akan jauh mengurangi kesalahan. Jauh mengurangi kesalahan, terus kemudian jauh lebih presisi, ya, jauh lebih hemat, dan yang tak kalah penting itu keamanan. Keamanan itu penting. Keamanan, makanya dikatakan kalau kalian lihat kadang-kadang ke proyek itu ya dikatakan safety first, ya, jangan lupa keluarga, ya karena memang cukup berbahaya, ya selama saya bekerja di kontraktor tidak, ya ada 1-2 ya juga mengalami kecelakaan. Ya, dan itu cukup mengenaskan, ya cukup kasihan juga kalau kecelakaan itu. Jadi dengan karena teknologi pastinya mengurangi bahaya-bahaya itu. Itu sih Pak Tony. Jadi kedepannya ya jauh lebih baik dan akan jauh lebih berkembang.
ya. Hmm. Makanya kita perlu banyak terus belajar teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia enggak? Kalau mengenai tren penerapan teknologinya sendiri, bagaimana? Kalau menurut Pak Tung yang sudah ada di lapangan, apakah sudah banyak yang memakai alat-alat seperti ini atau masih jarang sekali, Pak? Tergantung alatnya Pak, Ah, ah. tergantung alatnya. Jadi yang paling umum kira-kira apa, Pak? Ada beberapa yang Ah. bisa biasa kepake. Mungkin drone ini sekarang sudah umum ya Pak Ah. ya. Drone sudah umum. Terus Dengan- tapi kalau yang plesteran tadi robot itu saya belum pernah lihat. Ah, ah. Kalau lidar itu juga tidak semuanya karena Ya. itu memang kita cukup mahal Pak mengeluarkan itu, cukup Soalnya mahal. kan memang dengan tren teknologi yang semakin murah, Iya. otomatis potensi pemanfaatannya jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Iya, Iya. oke. Silakan jika ada teman-teman ataupun rekan-rekan yang bertanya. Ya, tadi satu topik yang menarik yaitu tentang AI, Pak. Nah, AI tadi kan memang kelihatan di mana AI itu sangat membantu kita kalau kita bisa pakai dengan benar Bisa gitu pakai. ya. Jadi memang kita juga di pendidikan tinggi kan kita memang punya AI itu kan juga bisa membantu kita, tapi kalau melihat perkembangannya, kalau kita tarik ke nanti calon mahasiswa ini sebagai user kan, kira-kira dengan potensi AI itu persiapan apa Pak yang misalnya Pak Tung melihat nanti yang perlu dipersiapkan oleh kita sebagai user itu loh. Jadi kan prosesnya bagaimana untuk dapat memanfaatkan AI tadi itu. Iya. Pastinya kita harus open ya, adik-adik sekalian ya. Kita harus open pada dunia AI. Jadi dunia AI ini bukan hanya bisa diaplikasikan di di berbagai bidang, bisa diaplikasikan di dunia konstruksi ya khususnya. Jadi adik-adik sekalian perlu belajar AI. AI apa yang bisa dipakai ya di dalam dunia konstruksi ini yang sangat bisa membantu kita. Ya, jadi saya yakin kedepannya itu kan jauh lebih berkembang ya. AI ini kan berkembang terus ya, lebih cepat dan lebih murah ya. Dan itu kita bisa pakai, bukan hanya dari sisi hard skill-nya, tapi dari soft skill-nya. Tadi yang saya katakan tentang kontrak, ya itu dari sisi soft skill-nya. Ya kadang-kadang kita mau presentasi, kita mau menangkan tender. Kadang-kadang kita pakai JJBT atau pakai apa, mereka bisa bikin ringkasannya. Ya kalau saya yakin, saya juga tahu anak saya mengatakan, Dad, itu teman-teman sekolah kalau belajar enak, Dad. Jadi apa namanya, dia tinggal di foto-foto kemudian di-upload, ya, bikinkan ringkasannya, materi ini, dan juga saya kasih pertanyaan, dikeluarin semua pertanyaannya, ya. Jadi dia biar belajarnya begitu, dibikin ringkasannya supaya tidak terlalu jelimet, kemudian dikasih pertanyaan. Ya itu dari sisi soft skill-nya yang saya tahu ya, itu sih. Ya, baik Pak. Silakan. Kalau Anda ada pertanyaan, ya memang kita tetap harus tutup sesi ini ya. Jadi saya berterima kasih Pak Tung Anggoro yang sudah sharing juga dengan pengetahuan dan penerapannya di aplikasinya di teknis. Jadi kita perlu tutup sesi ini ya. Oke, gimana? Enggak bisa. Baik, masih ada waktu sih, jadi tidak apa-apa. Tapi saya minta ada pertanyaan juga dari floor. Silakan, kalau ada yang mau bertanya dulu. Mungkin saya juga bisa undang Pak Budiman juga ya, kalau ada yang masih tetap mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada dari peserta. Oh, oke. Ya ada yang juga bertanya dari online ya. Oke, ini mungkin relevan untuk Pak Budiman dan Pak Tung. Teknologi tidak pernah berhenti dan harus terus diterapkan. Nah, jika Anda pemimpin perusahaan di mana punya ratusan pegawai bahkan tenaga kerja gitu ya, kira-kira bagaimana Anda dapat memanfaatkan teknologinya tadi ini ya, Pak Budiman mungkin juga bisa menanggapi karena sama-sama dalam bidang sebagai pemimpin perusahaan ya, bagaimana mengatur pekerjanya juga. Saya kira ini juga yang menarik untuk diketahui. Pak.
Budiman dulu silakan. Ya, memang problem kita adalah memang tenaga manusia. Pertama kalau kita melihat dari sisi gaji, ya itu di negara kita Indonesia masih bersaing dan murah dibanding negara-negara lain. Sehingga kebutuhan teknologi memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses produksi dan lain-lain. Tetapi jika di negara lain seperti di Australia yang kami sekarang lagi diajak untuk membuka pabrik di Australia, kami harus mempertimbangkan tenaga bisa sangat mahal sekali, $28 per jam. Di Indonesia jauh sekali, ya. Nah ini memang kita membutuhkan teknologi termasuk Joe Green. Kalau kita harus membuka di negara maju yang dengan gaji tinggi, kita harus memakai mesin yang otomatis. Ya, tapi jadi investasi akan lebih mahal. Jadi ini tantangan-tantangan memang harus dihitung cost and benefit-nya. Ya. Tetapi saya yakin sekali teknologi sekarang makin lama makin canggih dan makin murah. Suatu hari pasti kita akan memasuki teknologi untuk memproduksi produk-produk yang ke depan. Seperti halnya Ligra. Ligra ini pabriknya membutuhkan orang tidak banyak, tetapi investasi mesinnya sangat mahal sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Toh. Ya, kembali lagi ya, teknologi ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi adik-adik ini yang mungkin akan terus terekspos oleh teknologi. Ya, semakin lama generasi ke bawah ini akan semakin terekspos sama teknologi semakin dekat. Nah, perlu berpikir terus ya bagaimana teknologi ini bisa diaplikasikan. Ya, mungkin kita bisa import ya barang-barang itu, terutama di Cina banyak. Ya, tetapi kita juga bisa mengembangkan sendiri. Nah, salah satunya tim saya ini mengembangkan gimana dia bisa sensor tubuh manusia. Ya bisa keluar, kemudian bisa mati otomatis. Ya, jadi kita sebetulnya nggak kalah. Ya, jadi sekali lagi teknologi ini penting sekali. Ya penting sekali tadi dikembangkan oleh Pak Budiman. Luar biasa sekali ya. Jauh lebih cepat, ya belum tentu lebih mahal. Ya Pak ya. Belum tentu lebih mahal juga. Dan lebih cepat, ada kolom praktis, mungkin kalian belum tahu ya itu kolom praktis itu apa. Jauh lebih presisi, nggak gelombang-gelombang. Jadi inilah salah satu aplikasi teknologi. Oke, terima kasih Pak. Ini juga ada pertanyaan lagi untuk Pak Budiman tadi. Tadi kan diceritakan dari produknya Ligra tadi itu kan menggunakan limbah kan. Jadi pertanyaannya apakah dari produknya sendiri itu juga menghasilkan limbah Pak? Jika ada bagaimana proses itunya ya? Nah ini sangat menarik. Memang tadi mungkin Dr. Sepan juga terburu-buru. Ya, jadi memang kami bahan baku dari limbah. Limbah kami saat ini yang kita pakai dari kaca, botol, dan gelas. Suatu hari bisa dari limbah-limbah lain. Tadi saya bicara dari ampas batu bara, di mana tidak ada yang mau ambil. Apalagi di Indonesia ini terlalu banyak sehingga mereka bingung membuang kemana. Sampai saya Pak Luhut membebaskan tuh bahan B3. Saya sempat bertemu dengan beliau dan bilang, Pak itu berbahaya. Walaupun Anda campurkan jadi batako, tetap itu mengandung logam tinggi. Saya punya hasil tes report laboratorium, itu masih mengandung logam tinggi. Nah ini sangat berbahaya sekali, termasuk boksit yang banyak pabrik aluminium di Indonesia, di Antam dan lain itu mereka bagaimana menghilangkan limbah-limbah ini sangat sulit sekali. Kebetulan kami dari kaca, kami mulai mengembangkan banyak sekali limbah-limbah dari limbah lain ya, termasuk dari hancuran gedung, limbah-limbah keramik, ya marine clay. Marine clay kalau di Indonesia kita bilang lempung ya. Di Singapura paling banyak karena mereka sering membangun basement ya, yang beberapa basement ke bawah. Itu kita bilang marine clay-nya lempungnya itu banyak sekali. Itu mau buang kemana? Nah kita perlu teknologi untuk menjadikan barang baru ya. Nah ini memang tantangan semuanya. Nah kalau sudah jadi barang, ya kita sudah jadi batu nih. Batu ini kita campurkan ke semen dan pasir, ini bisa jadi konkret lagi. Nah kalau jadi konkret, kalau kita jadi bangunan lagi, kita hancurkan lagi,
kita bisa daur ulang. Nah, kita ini dinamakan tuh sustainable ya, itu kita bilang ESG. Nah, inilah Geogreen menawarkan teknologi yang sustainable ya untuk mendaur ulang semua, kembali lagi ke alam lagi dan kembali lagi jadi barang baru lagi. Jadi always sustainable, tidak pernah putus dengan teknologi Geogreen. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Jadi memang tantangan dari ya tiap perusahaan itu juga ada. Saya kira Bapak berdua di sini kan memang sudah punya pengalaman menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi yang rasanya juga ada yang bertanya ini kira-kira work ethic apa Pak dalam menghadapi tantangan masa depan ini? Mungkin itu juga bisa diceritakan dari Pak Tung sama Pak Budiman. Pak Tung dulu boleh. Jadi kira-kira work ethic apa supaya bisa sukses Pak? Jadi sesimpel itu pertanyaannya tapi saya kira jawabannya sangat rumit. Ya memang setelah sekian tahun ya, saya melihat ke belakang ya, memang adik-adik sekarang perlu juga akademik ya. Akademik yang bagus, nilai yang bagus, ya belajar yang sungguh-sungguh. Tapi itu belum cukup, ya itu tidak menentukan seseorang itu sukses apa tidak. Ya, yang dibutuhkan itu dari pengalaman saya adalah karakter, ya karakter seseorang. Ya karena memang apalagi kalau kalian nanti bergerak di dunia konstruksi, karakter itu penting sekali. Kenapa? Karena kita ini bukan kerja per individu. Kita kerja tim, ya kita kerja tim. Bagaimana kalian bisa mempunyai satu work ethic yang baik, ya, yang punya egois, ya, yang mau bekerja sama dengan yang lainnya, yang mau mendengarkan, ya, mau mendengarkan ide orang lain, mau mendengarkan opini orang lain, ya, dan cepat menyesuaikan, ya, cepat menyesuaikan dengan keadaan. Karena ya tadi lagi teknologi semakin cepat, kalau kita tidak bisa menyesuaikan keadaan, ya karakter yang tidak mau adaptasi akan sulit berkembang. Ya, kurang lebih itu. Kalau Pak Budiman? Saya sangat setuju sekali dengan Pak Tung, karakter memang penting sekali. Mungkin saya lebih masuk ke arah para mahasiswa yang akan masuk ke dunia sosial, Anda bekerja dan saudara paham juga. Ya, kalau saya boleh sharing, kebanyakan kalau Anda sudah merasa saya sudah lulus, saya adalah sarjana. Nah, Anda merasa tidak Anda itu hebat. Jadi pada waktu Anda mencari pekerjaan, seringkali Anda bertanya pada perusahaan, nomor satu, uang. Berapa gajinya Pak? Dua, Pak, fasilitas apa ya Pak? Saya bisa dapat dari perusahaan ini. Ketiga, Pak, masa depan saya di perusahaan ini jadi apa Pak ya? Nah, coba dipikir kembali. Ya, Anda ini sekarang kuliah pun bayar. Kalau Anda masuk dalam perusahaan, sebenarnya tuh kalau saya mengistilahkan adalah Anda kerja kuliah nyata. Kalau saya pribadi, kalau anak saya diterima di perusahaan yang baik, tidak digaji pun saya dorong. Karena itu uang sekolah yang paling mahal. Dan Anda tidak perlu bayar. Anda kuliah masuk perusahaan, Anda ini tidak usah bayar. Dan Anda kalau dapat perusahaan yang bagus, dan punya leader yang kuat, pemimpin yang bagus, Anda ini merupakan dosen yang luar biasa. Benar ya? Nah inilah nomor satu, pertanyaan adalah berapa gajiku? Nah aku tak balik, kontribusimu apa dalam perusahaan? Dalam waktu 1-3 tahun pertama Anda kerja, saya yakin kontribusimu itu apa? Coba Anda menilai diri Anda sendiri. Jadi jangan menuntut gaji, apalagi fasilitas. Pak, aku dapat mobil nggak Pak? Aku suruh marketing nih. Ya, apalagi menuntut mobil ini, dan mah. Jadi kadang-kadang inilah tantangan seorang pemimpin perusahaan. Dengan motivasi daripada calon-calon profesional ini suatu tantangan tidak mudah. Kalau ditolak kok sayang, nggak diberikan kesempatan, tapi kalau diberi kesempatan kok istilah jawaban yang lunjak gitu. You know, mereka menuntut lebih banyak lagi. Nah, hal-hal demikian inilah yang saya minta para mahasiswa yang nanti akan terjun ke masyarakat, cobalah kita rendahkan diri kita, ambillah kesempatan sebaik mungkin. Jika Anda bisa mendapatkan perusahaan yang bagus, apalagi seorang leader yang bagus,
Itu adalah kesempatan emas untuk Anda berkembang. Karena itu masa depan Anda. Jadi jangan bertanya, nanti aku jadi apa Pak? Ada kesempatan di manajer Pak? Jadi direktur gak Pak masa depanku Pak? Coba Anda melihat diri Anda. Apa kemampuan Anda? Apa kontribusi Anda dalam perusahaan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiman dan Pak Tung untuk insight-nya ya. Memang ya tantangan kita ke depan itu kan banyak, terus kemudian kita memang harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk bisa menghadapi. Ya saya kira contoh dari dua beliau ini kan, satu kan memang kerja kerasnya sudah terlihat, tapi memang kuncinya ya tadi didapatkan, satu itu adalah karakternya, bagaimana kita bisa mengembangkan karakter kita, dan juga bagaimana kita sudah berprinsip kalau apa yang kita bisa berikan dulu daripada apa yang bisa kita terima. Sementara itu, baik. Tidak apa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mau tanya, boleh? Ya, Oke, boleh. mungkin terakhir saja Pak, pertanyaan yang sangat singkat, mungkin juga insightful buat teman-teman. Sini aku Vincent, mau tanya buat Pak Tung dan Pak Budiman ya, nggak apa ya. Untuk future di dunia teknik sipil, apa vision dari Pak Tung Anggoro dan Pak Budiman gitu? Future-nya teknik sipil itu gimana dunia teknik sipil? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan mau Pak Tung dulu ya. Future-nya luar biasa sekali ya. Jadi adik-adik harus melihat bahwa kita ini negara berkembang ya. Kita negara kepulauan, banyak sekali yang perlu dikembangkan. Di mana-mana butuh pembangunan ya. Jadi harus terus belajar karena kedepannya ini masa depan itu milik kalian. Ya, kita harus terus mengembangkan diri. Kalau saya melihat ya, luar biasa, Indonesia ini luar biasa sekali, lebih berkembang. Itu yang membuat saya satu saat saya harus kembali. Saya sejangka waktu saya kerja di luar negeri, saya merasa mentok sudahan. Ya mereka sudah berkembang, apanya yang mau dikembangkan lagi? Ya sampai bangunan-bangunan dirubuhkan, mereka bangun lagi. Tapi di Indonesia, wah kita luas sekali. Ya jadi teknik sipil adalah pilihan yang terbaik buat kalian. Kira-kira itu ya. Oke, terima kasih. Pak Budiman silakan kalau ada insight juga. Bisa berdiri aja ya. Sebenarnya tuh teknik sipil sangat dibutuhkan. Siapa tidak perlu rumah? Indonesia teriak-teriak 3 juta rumah. Pada kenyataannya kebutuhan itu jauh daripada 3 juta rumah. Nah, Indonesia ini sangat luas. Kita jangka masyarakat yang butuh rumah. Apakah TNI, ABRI, dan lain-lain itu tidak butuh rumah? Mereka sangat butuh. Dan saya banyak sekali ditawarkan untuk proyek-proyek pemerintah, TNI, dan lain-lain itu butuh rumah untuk anggota mereka. Ya. Ini kembali sedikit menyinggung tentang politik. Ya. Di Singapura, kenapa pembangunan rumah rakyat yang sudah panggil SDB tidak pernah berhenti? Karena pemerintahnya ingin semua rakyatnya punya rumah. Kalau rakyat punya rumah, hidupnya nyaman. Ya. Nah, ini adalah politik yang sering dipakai oleh seluruh negara. Hampir negara-negara berkembang dan lainnya selalu memakai rumah ini selain untuk politik memberikan rumah untuk para penduduk, para rakyatnya. Kedua, juga untuk membangkitkan ekonomi. Jadi di Singapura, untuk mendorong ekonomi berkembang, itu SDB begitu ekonomi jelek, pemerintah Singapura akan mendorong pembangunan perumahan SDB. Nah ini akan menjadi roda perputaran ekonomi. Jadi sebenarnya kalau saya bilang teknik sipil tidak kurang kerjaan. Banyak kerjaan menunggu kalian. Nah kalau kalian sekarang nanti bicara tentang AI segala ya Pak, tetap Pak AI akan luar biasa. Dan mungkin maafkan kalau saya mendeskor Anda, waduh kalau AI datang, 3 dimasukkan data, tidak boleh teknik sipil, sudah keluar datanya semua. Betul. Tetapi kembali lagi tetap perlu manusianya. Nah manusia inilah yang AI belum bisa menggantikan adalah karakter. Ya, bijaksana kita,
Dia bisa ngitung satu persatu, dua itu mati mutlak, tidak bisa dirubah. Tapi mungkin kita sebagai manusia yang punya karakter, mungkin satu persatu jadi 11. Nah inilah kelebihan kita sebagai manusia, memakai alat ini untuk membantu kita. Jadi jangan takut dengan segala teknologi AI akan mendengar kita. Bersiap diri, siapkan kartu Anda dengan baik. Dan tidak ada kerjaan yang tidak akan Anda diberikan pada Anda jika Anda suatu hari punya karakter yang baik. Dan apalagi kalau Anda punya jiwa pemimpin leadership. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Baik, untuk sesi yang kedua ini juga sudah harus kita akhiri. Jadi saya ajak Pak Tung untuk menerima plakatnya. Ini sudah disiapkan panitia. Terima kasih. Baik, kita berfoto Pak Bima. Foto berdua dulu sudah ya? Oke, terima kasih Pak Tung. Silakan kembali ke tempat. Kita akan melanjutkan ke sesi closingnya. Saya kembalikan ke panitia untuk melanjutkan ke MC-nya sudah siap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan sesi hari ini dengan baik dari awal hingga akhir. Oke, nah teman-teman tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru, tapi di sore hari ini kita tidak hanya akan mendapatkan pemaparan materi saja, tapi kita juga akan mendengarkan sharing dari mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Benar banget Fedi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi sharing nih dari mahasiswa Kristen Petra. Dan pastinya mereka ini bukan hanya mahasiswa biasa, melainkan mereka berhasil memenangkan International Bridge Design Competition 2025 yang diadakan oleh Nanyang Technological University. Kalau begitu langsung saja kita sambut tim Sipil PCU. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore teman-teman, bagaimana kabarnya? Ayo, kayaknya mereka